Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita lupa betapa pentingnya alam bagi keberlangsungan hidup kita. Air jernih yang melimpah, hamparan hutan sebagai anugerah. Udara segar yang penuh berkah. Seringkali kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Kita baru menganggap penting saat sungai-sungai mulai tercemar, kualitas udara mulai memburuk, dan bencana alam terjadi di mana-mana. Untuk itu, maka kita perlu aksi konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui podcast ini, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang konservasi. Selamat datang di Rublik, ruang publik konservasi. Tempatnya penggiat konservasi berdiskusi. Bersama saya, Septian, salam lestarian. Oke, nah bersama saya kali ini ada seseorang yang akan mengupas lebih dalam mengenai podcast Rublik. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mas Susilo Ariwibowo. Oke. Selamat siang, salam lestarian. Oke, salam lestarian. Mas, saya panggil Mas aja ya. Siap ya. Walaupun ini di kantor tapi kan acaranya kita santai nih. Betul. Anggaplah ya. di luar kantor ya. Betul Mas Septian. Kalau- Saya panggil Mas juga. Kalau podcast yang sebelah itu kan close the door. Kita close kantor aja ya. Oke, kita santai aja Mas. Kita mulai Ya. podcast episode pertama nih Betul. di ya. Rublik. Nah, sebelum lebih jauh, karena ini podcast pertama juga gitu kan, bagi mungkin para lestarian yang ya agak bingung juga apa nih Rublik gitu kan. Iya. Boleh dijelasin nggak apa sih podcast Rublik ini, Mas Iya. Susilo? Ya, Ya, Rublik ini kan singkatan nih Mas Septian. Singkatan. Ruang Publik Konservasi. ruang Iya. publik konservasi. Iya. Oke. Jadi ini wadah bagi kita yang sudah kita siapkan untuk diskusi bagi teman-teman pegiat aktivis konservasi di sini. Ruang diskusinya ada di sini. Jadi Ruang ini diskusi, ya. terbuka untuk publik Publik siapapun ya. siapapun. Ya. Nggak ada batasan ya, Mas Nggak ya. ada batasan ya. Masyarakat, pelajar, Betul. birokrat, semuanya Mahasiswa, masuk di sini ya. aktivis, ya. Oh, oke. Nah, ini kan episode pertama nih. Jadi pasti banyak pertanyaan. Tadi apa itu udah dijelasin tuh. Ini media gitu kan. Nah, sebenarnya harapannya apa sih, tujuan bikin podcast kayak gini ini apa sih, ngikut-ngikut atau FOMO atau gimana nih? Iya, ceritanya? kalau ngikut-ngikut ya memang ini kan sudah media informasi ini sudah memang sudah menjadi apa ya, tren sekarang Tren ya, tren. Jadi kita coba untuk memanfaatkan itu Mas Septian. Oke. Memanfaatkan tren ini, memanfaatkan media informasi ini untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan kita terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Itu yang pertama. Yang kedua nantinya tentunya kita akan kembangkan Mas Septian dengan bagaimana kita nanti mengundang juga teman-teman yang ada di lapangan, aktivis, praktisi yang sudah melakukan kegiatan konservasi di lapangan itu untuk kita ajak juga di sini diskusi gitu Mas Untuk Septian. berbagi pengalaman ya. Betul, betul. Oke, Iya, iya, mungkin iya. selain kebijakan tadi kan, pengalaman-pengalaman di lapangan Iya, gitu kan, yang sudah dilakukan kerja-kerja mungkin petugas-petugas Iya. KLHK ataupun juga mungkin masyarakat ya, Betul, iya. pelajar yang sudah berkontribusi di konservasi, dunia konservasi iya. bisa di sini ya. Betul, iya, iya. Oke, betul. oke. Itu kalau tujuannya. Mm-mm. Nah, ini lagi-lagi karena ini podcast pertama, jadi kita akan ngupas nih sebenarnya Rublik itu apa, tadi udah terjawab nih. Iya, Tujuannya apa gitu kan. Nah, sekarang kan kita bicara tentang tema nih. Iya. Nah, ini tema nih biasanya segmented nih. Dalam artian podcast-podcast yang kalau artis atau misalnya katakan politikus sekarang juga udah mulai merambah tuh podcast ya. Mereka kan ada tema yang khusus tuh. Iya. Nah, kalau Rublik ini temanya ngarah kemana sih sebenarnya tuh? Kalau Rublik kita bicara konservasi. Konservasi? Mas Septian, ya. Tema besarnya konservasi. Tema besarnya konservasi. konservasi. Tapi konservasi ini kan luas, Mas Septian. Oh iya, betul, luas ya. Konservasi luas sekali. Konservasi terkait sumber daya alam dan lingkungan itu sangat luas. Jadi kita bisa bicara tentang satwa, bisa bicara tentang floranya, bisa bicara tentang kawasannya, atau juga bisa bicara tentang aktiviti Wisata masyarakat. mungkin ya? Iya, masyarakat wisata atau masyarakat aktivitas
mengkonservasi itu seperti apa kan itu bisa juga. Gitu ya. Jadi sangat-sangat luas dan mungkin karena ini nanti akan kita kembangkan reguler ya. Mungkin nanti tim kreatif akan susun itu program-program itu gitu Mas Septian. Ya. Oh ini rencananya reguler ya? Betul ya. Nggak cuma selesai di sini ya? Enggak, ini kan baru episode perkenalan. Episode perkenalan satu ya. oke. Perkenalan. Nah kalau misalnya reguler nih, ini kan kita ini kan pegawai lah, Iya, Mas betul. ya. Kita ini pegawai. Maunya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ini kan kita juga kalau di Jakarta ini kan lumayan hektik lah ya sama Iya, pekerjaannya. betul. Mas Susilo juga sebagai pejabat struktural nih, kira-kira gimana dong ngaturnya itu Mas? Iya, jadi kalau untuk tayang nanti kita akan Tayang. coba periode setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Iya, tapi untuk take stock ya, Oke. stok terhadap program-program ini bisa saja teman-teman bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali tergantung nanti dari stok atau program yang teman-teman sudah susun Jadi rencanakan kan ada gitu. tim kreatif ya, Tim kreatifnya ada. ada tim Betul. produksinya ya. Nah kalau tim nih, Ya, cara tim, Mas Susilo sebagai inisiator lah ya, bisa dikatakan gitu nih, inisiator program ini lah ya. Iya, Nah pasti Mas Susilo ini kan nggak sendiri nih Mas. betul. Boleh nggak dikenalin? Nah mungkin nanti ada tayangan lah siapa itu si A, si B, nanti ada foto-fotonya mungkin ya. Iya. Tim ini ya, tim Betul. ini dari mana saja dan siapa aja nih Mas? Timnya tim dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Oh, ya, dari kita Direktorat kita Pengelolaan. sendiri aja. Ya, tim kita kan banyak tim ini muda-muda nih Mas Masih muda Septian. ya? masih Ya, Mas Susilo juga masih muda lah. Alhamdulillah. Ada berapa orang Mas kira-kira? Ada 6 sampai 7 orang, ada yang cewek, ada ada yang cewek ya? cowok, ada yang masih muda, ada yang sudah agak senior, agak senior, gitu tentunya. ya. Ada yang cewek, ada Bu Rini, nanti ada juga Mbak Isti, Mbak ada Isti. juga Mbak Kalista. Oke. Kemudian nanti yang cowok Mas Septian sendiri, ada Mas Bedi, ada Mas Asad, kemudian ada Permana. Ya, itu tim-tim kita nanti yang mereka nanti akan nyusun program-programnya Mas Tim Septian. kreatifnya ya. Betul. Oh, berarti kelihatannya serius nih Mas ya? Serius betul, harus serius ya? ini. Karena tujuannya kan tadi juga menginspirasi itu ya. Iya, Media yang menginspirasi di dunia konservasi. betul. Nah kalau bicara ini tadi kan kita kan terbuka luas nih. Iya. Terbuka bagi akademisi, praktisi, aktivis gitu Iya, kan. Nah kalau semisal ada pelajar mau diundang ke sini, itu bisa ya? Bisa, Mas. Pelajar Septian, bisa ya? Bisa. Bahkan kita nanti bisa juga berkunjung ke sekolah-sekolah. Oh bisa berkunjung ke sana ya? Nanti kan tidak hanya kita buat spot di sini, Mas Septian. Oh tag-nya nggak cuma di tag-nya sini nggak ya? Cuma di sini. Bisa outdoor juga ya? Fleksibel, nanti kita bikin outdoor oke. juga bisa. Kita berkunjung ke sekolah atau kita berkunjung ke lapangan ya, tempat mereka melakukan aktivitas konservasi. Itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Artinya sebenarnya timnya udah siap ya untuk ya. tag dimanapun ya? Betul. Dengan tema apapun, yang penting masih di bidang konservasi ya? Ya, pokoknya ini bondo nekat. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara teknologi nih, Mas. Teknologi ini kan apa ya? Dibilang sangat cepat ini. Sangat cepat sekali. Podcast sebenarnya kan sudah lumayan lama ya. Iya, betul. Ya kalau yang saya tahu yang tren awal-awal podcast itu kan Deddy Corbuzier lah. Awal-awal itu kan Deddy Corbuzier. Nah sampai sekarang tuh kayaknya hampir semua artis, pemerintahan juga, politikus juga gitu kan. Nah sekarang kita KLHK di bidang konservasinya kita bikin rubrik nih. Nah selain podcast, ada lagi nggak sih kira-kira yang kita mau coba kembangkan gitu kan sebagai media informasi bidang konservasi? Iya. Podcast ini kan memang sangat digemari saat ini ya, Mas Septian. Hampir semua kita di media sosial tuh hampir banyak sekali, bahkan pemerintah juga ikut, termasuk kita. Walaupun kita agak terakhir-terakhir, tapi nggak apa-apa lah. Jadi nanti kita coba juga beberapa alternatif lain Mas Septian. Selain podcast ini kita ada juga program. Ada yang lain ya medianya juga, ya? Iya, ada poster yang kita akan ada buat. poster Kemudian ada media animasi yang kita akan buat juga. Kemudian
Yang agak resmi nanti kita webinar, Mas Septian. Ada webinar. Ya, nanti akan kita undang peneliti, apakah akademisi dan lain sebagainya untuk membahas terkait dengan isu-isu konservasi. Tapi lebih resmi. Kalau ini kan kita santai nih. Versi resminya ini versi santainya. Ada webinar. Versi santainya ini ada podcast Rubrik Konservasi ini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita kan bicara tentang media sosial ya. Nah, Rubrik ini, podcast ini nanti tayang di mana sih sebenarnya? Kita kan belum perkenalkan nih. Ini mau di channel saya atau channel pribadinya Mas Susilo atau gimana nanti? Official, Mas. Official ya? Official ya. Kita official, kita sudah punya Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Ada official, kita punya YouTube, punya Facebook, punya akun Instagram, punya TikTok juga. Jadi nanti itu kita share di media-media itu. Ya. Lengkap ya? Lengkap. Nama ininya apa sih? Nama Cinta Alam. Cinta Alam. Iya, Kecil semua ya, Cinta Alam. Alam ya. Nanti coba ya cek ya Cinta Alam. Cinta Alam tuh katanya. Jadi IG. Semuanya sama ya namanya dari IG. Iya, betul. Facebook ya. YouTube. YouTube iya. Itu TikTok, namanya Cinta. TikTok Cinta juga ya. Iya. Wah, TikTok. Tapi kita nggak ada joget-joget di situ kan? Di TikTok kan. kalau joget konservasi. Joget konservasi. Oh iya, itu belum ada tuh. Belum ada joget konservasi. Kayaknya kalau lagu kalau nggak salah ada tuh, Mas. Ya kan? Ayo ke Taman Nasional. Oh, ayo ke Taman Nasional. Maksudnya lagu-lagu konservasi. Lagu konservasi ada jinglenya. Kalau joget kayaknya joget belum ada. Ya, nanti kita ciptakan. Joget konservasi gitu ya. Nah, kalau ini nih, kalau tadi kan tayang kita target 1 bulan sekali. Kemudian tayangnya di YouTube. Ya. Mungkin nanti ada short-shotnya ya di TikTok gitu kan. Kemudian nanti ada juga short yang masuk ke IG gitu kan ya. Betul. Nah, kalau misalnya terkait ini Mas, narasumber nih. Narasumber tadi kan aktivis gitu kan. Nah, nanti apakah bisa nanti dari teman-teman ini kan mungkin 1 juta views gitu kan, 2 juta views bisa gitu kan. Ya kan kita nggak tahu ya. Betul. Kita nggak akan tahu. Nanti misal Om atau Mas, aku mau dong ngobrol di sana gitu kan. Itu kalau kanalnya komen aja di situ. Atau bersurat resmi atau datang langsung gitu kan, atau WA atau gimana nih, kita se-fleksibel apa sih untuk mendatangkan narasumber gitu loh. Kalau narasumber nanti memang yang ngatur tim kreatif kita. Tim kreatif ya. Tim kreatif kita. Tim kreatif. Ya saat ini masih itu. Masih itu ya. Tapi nyoba nanti lihat perkembangan ke depan. Kalau benar nanti 1 juta views. Ya. Oh iya. Kalau 1 juta views kayaknya ya mudah-mudahan lah ya. Walaupun belum ada sih kayaknya tuh. Channel pemerintah, saya nggak tahu sih, cuma sebatas pengetahuan saya yang channel YouTube punya pemerintah, ya endorsing pemerintah lah gitu kan, yang juta-juta views ya belum ada ya. Ya mudah-mudahan kita inilah. Ini nanti pionir. Kita pionir. Oke, ini sebelum kita tutup nih, Mas, sebelum kita tutup, kira-kira setelah ini, setelah episode pertama ini, episode kedua. Kan pasti ada episode ya mudah-mudahan. Iya. Kira-kira narasumbernya ada nggak bocoran sedikit lah Mas, di spill sedikit lah biar nanti ini kan baru perkenalan gitu kan. Nanti episode kedua ini tentang apa gitu kan, atau narasumbernya jangan ya nggak usah disebutkan siapa tapi spillnya lah, latar belakangnya kayak gimana sih. Iya, kalau episode kedua ini nanti kita akan mengundang seorang narasumber. Lengkap ini, komplit nih. Oh, lengkap ya? Komplit. Iya. Latar belakangnya ya? Latar belakangnya lengkap, sangat komplit sekali. Spesial berarti nih. Iya, aktivis. Dia akademisi. Dia peneliti. Peneliti juga. Iya. Jadi sangat-sangat lengkap. Ya, sangat lengkap terkait dengan konservasi. Iya, betul. Jadi memang kita cari pilihkan yang pertama ini memang ini sebagai pembuka gongnya. Iya, betul. Dan yang lengkap itu ya. Betul. Kalau dari atributnya, atribut latar belakang seseorang tersebut gitu kan,
Seharusnya sih banyak yang tahu. Seharusnya banyak yang tahu. Karena jarang yang atributnya lengkap kayak gitu ya, Mas ya. Oke. Kalau narasumber itu nanti 1 bulan kemudian atau gimana nih Mas? Rencananya akan tayang? Atau nanti aja, tunggu aja ya. Tunggu aja. Kita tidak harus menunggu 1 bulan. Kalau udah siap buat 3 minggu kita share gitu aja. Siap. Oke Mas Susilo, terima kasih banyak nih udah membuka, udah bercerita tentang rubrik ini. Ya mudah-mudahan teman-teman pendengar, teman-teman penonton bisa kira-kira kebayang lah ini podcast nanti akan seperti apa, dan mohon dukungannya juga. Ini episode pertama, mudah-mudahan bukan juga jadi episode terakhir. Kita harapannya kan tadi 1, 2, 3 juta views ya. Betul. Nah kita nggak ada ini ya, nggak ada keuntungan sama sekali ya. Kita nggak ada keuntungan sama sekali. Kita benar-benar pure sebagai media konservasi dan harapannya menjadi inspirasi begitu ya. Betul. Mas Susilo ya. Nah sebelum kita tutup, ini deh closing statement deh, mungkin ada dari Mas Susilo, harapan tentang podcast ini nih ke depannya. Podcast ini harapannya menjadi inspirasi bagi generasi muda. Amin. Untuk bergiat di bidang konservasi itu. Ya. Generasi muda ya. Iya, untuk generasi muda tentunya. Kalau kita setengah tua, setengah populasi Indonesia katanya generasi muda itu Mas. Iya, mereka nanti yang akan meneruskan ini konservasi ini kan, jaga alam ini. Tim kreatif juga kita muda-muda semua ya. Iya betul. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak nih Mas. Siap. Mas Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Terima kasih. Dan yang pasti mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi media yang tadi menginspirasi. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas. Salam lestari ya. Salam lestari.